Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri Retnowati. Biologi pasti bisa. Kali ini kita akan membahas tentang materi keanekaragaman hayati. Dan jangan lupa ya, 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Simak baik-baik ya. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang merupakan menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem dalam suatu daerah. Keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati gen, kemudian keanekaragaman hayati tingkat jenis, dan yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati gen itu apa? Nah, kalian tahu ya bahwa gen adalah materi dalam kromosom makhluk hidup yang mengendalikan sifat organisme. Nah, sedangkan keanekaragaman gen itu merupakan variasi genetik dalam suatu spesies. Dan tingkat tersebut timbul karena setiap individu mempunyai bentuk gen yang khas. Jadi di situ gen adalah materi dalam kromosom makhluk hidup yang mengendalikan sifat organisme. Sedangkan keanekaragaman jenis itu apa? Keanekaragaman jenis itu adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies yang menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada makhluk hidup dalam genus yang sama atau famili yang sama. Pada berbagai spesies tersebut terdapat perbedaan-perbedaan sifat. Sedangkan keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman ekosistem merujuk pada keanekaragaman habitat. Habitat itu apa? Yaitu tempat berbagai jenis dari makhluk hidup dan tempat untuk melangsungkan kehidupannya dan berinteraksi dengan faktor abiotik dan faktor biotik lainnya. Nah, itu ada 3 jenis ya. Kemudian kita bahas keanekaragaman gen dan kita lihat contoh-contohnya ya. Keanekaragaman gen, kalian di situ lihat ada beberapa gambar bunga mawar dengan warna-warna yang berbeda. Nah, itu menunjukkan tingkat keanekaragaman gen. Sedangkan contoh keanekaragaman jenis, kalian bisa lihat di situ ada berbagai macam tanaman, ada kelapa, lontar, ada aren, ada pinang. Dan contoh dari keanekaragaman ekosistem, di situ kalian bisa melihat ada tundra, ada gurun, ada laut, dan ada hutan hujan tropis. Bagaimana tingkat keanekaragaman itu dan apa ciri-cirinya? Ciri-ciri daripada keanekaragaman gen yaitu memiliki variasi nama ilmiah yang sama serta perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok. Itu ciri-cirinya. Sedangkan ciri dari keanekaragaman jenis yaitu berasal dari famili atau keluarga yang sama. Nah, kalau ciri daripada keanekaragaman ekosistem yaitu keanekaragaman hayati di mana ada keberagaman sumber daya alam yang ada di bumi meliputi makhluk hidup hingga ekosistem. Nah, itu contoh-contohnya ya. Keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman gen itu?
Nah, di sini pengertian keanekaragaman genetik adalah keanekaragaman yang paling hakiki atau sesungguhnya keanekaragaman jenis ini bisa berlanjut dan sifat diturunkan. Keanekaragaman genetik sangat berhubungan dengan keistimewaan ekologi dan proses evolusi. Ciri-cirinya, nama ilmiahnya sama, adanya variasi, perbedaan morfologi tidak terlalu mencolok. Contohnya apa? Misalnya padi, jenis kelapa, salak, dan mangga. Nah, sedangkan keanekaragaman spesies itu adalah keanekaragaman atau jenis adalah keanekaragaman yang meliputi fauna dan floranya. Adanya keanekaragaman spesies yang tinggi akan menghasilkan kestabilan bagi lingkungan. Cirinya bagaimana dari keanekaragaman spesies itu? Tidak ada variasi, nama ilmiahnya berbeda, perbedaan morfologi mencolok. Contohnya apa? Keluarga kucing-kucingan atau Felidae, keluarga palem atau Palmae, dan keluarga terang-terangan atau Solanaceae. Nah, keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman yaitu di mana di situ merupakan yang paling kompleks ya. Mencakup di dalamnya adalah keanekaragaman genetik dan keanekaragaman spesies jenis berserta lingkungannya. Dengan ciri-ciri adalah memiliki vegetasi yang khusus ya, contohnya dalam ekosistem adalah padang rumput sintesis, ekosistem konifer atau pinus, dan ekosistem tundra. Nah, setelah kita mempelajari berbagai macam ekosistem, kita akan latihan soal ya. Kita lihat. Yang pertama, organisme yang menunjukkan berbagai macam variasi pada komunitas spesies dapat menimbulkan apa ya? Biodiversitas. Nah, nomor 2, makhluk hidup yang dikelompokkan dalam spesies yang sama jika bagaimana? Yaitu jika hasil perkawinannya adalah keturunan yang fertil. Nomor 3, faktor yang menimbulkan keanekaragaman hayati adalah apa ya? Gen dan lingkungan ya. Kemudian akibat adanya keanekaragaman gen itu adalah apa? Maka keanekaragaman gen itu akan menimbulkan setiap jenis makhluk hidup memiliki karakter yang berbeda. Dan yang terakhir, nomor 5, variasi dan jenis mempunyai ciri perbedaan pada apa? Yaitu ukuran, warna, dan bentuk. Nah, berapa ya skor kalian? Lihat, sekarang kita lihat tugas-tugas. Apa saja sih tugas-tugas yang harus kalian kerjakan? Yaitu tugas yang akan datang, kalian membuat herbarium. Nah, herbarium kalian lihat tugasnya apa. Jadi yang pertama kalian membuat rancangan dulu herbarium. Tahapannya diantaranya 1, kalian browsing pengertian dari herbarium ya. Kemudian yang kedua juga browsing tentang bagaimana cara membuat herbarium. Kemudian ketiga juga menentukan jenis tanaman hias dan tanaman buah, 5 buah. Kemudian menentukan tanggal pelaksanaan dari dimulai dari pembuatan rancangan sampai pembuatan herbarium dan juga sampai pembuatan laporannya. Itu kurang lebih waktu 2 minggu. Jangan lupa ya, setiap kegiatan ada foto kegiatan.